warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u li ma uskila hatta afhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. صلى الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. قال الله أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah, guru kita Syekh Muhammad Hasan Ishaq, para santri yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam istiqomah kita, malam Selasa. Para santri yang dimuliakan Allah dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaksakan kehendak kita, untuk tidak memaksakan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Kalau harus itu harus, tidak seperti itu. Karena di saat kita memaksakan kehendak kita, maka kita akan mencari jalan untuk memenuhinya. Kalau kita mencari jalan untuk memenuhinya, kita lebih mudah terganggu, terfitnah oleh rayuan syaitan laknatullah. Dan ini adalah penyakit kita bersama. Ini biasa terjadi pada kita, karena kita selalu memandang kebahagiaan orang lain. Kita menengok kanan dan kiri, hingga timbul perasaan keinginan yang dalam. Tidak dibarengi dengan prasangka baik dan harapan hanya kepada Allah, maka yang terjadi, kita akan mencari cara dan jalan untuk memenuhi semua itu, sehingga terkadang kita harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Kahfi 46. Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bukan tidak boleh, kemarin Al-Fakir sampaikan. La tansa nasibaka minad dunya. Kita ambil bagian kita, boleh. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini itu jelas perhiasan dunia. Hati-hati menggunakan perhiasan dunia. Terkadang kita memakai berlebihan sehingga ada yang merampok. Ya. Setan datang merampoknya. Ya, dengan membisikkan kejahatan kepada kita. Dengan muncul kesombongan, muncul kikir, muncul bakhil, muncul perilaku yang tidak baik. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, lebih baik untuk menjadi harapan. Apa itu akhirat? Istiqomah. Istiqomah kita inilah satu amalan yang abadi insyaallah. Di sini akan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mudah menjalankan perintah Allah ini. Istiqomah ini akan mudah ya diterimanya doa kita. Istiqomah ini suatu yang luar biasa. Istiqomah suatu yang sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syura ayat 27. Dan Allah juga menyampaikan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah melampaukan rezeki kepada hamba-hambanya, misalnya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Melampaui batas. Terkadang kita diberikan Allah karunia, terkadang sadar atau tidak, ya baru dapat rezeki, ya sedikit mungkin. Biasanya tidak pernah jalan-jalan, maka ke mall kita jalan-jalan, kita habiskan, kita lupa menguatkan hak orang lain. Hal seperti ini, ya setan bisikan kepada kita supaya kikir, supaya lupa gitu, supaya ghafil dengan kewajiban kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innahu bi'ibadihi khairum basir. Ya. Dan tapi dia menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sungguhnya dia maha teliti lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Allah akan tata kehidupan kita, Allah akan perbaiki kebutuhan kita. Jadi kita di jalur yang lurus seperti ini. Jalur lurus seperti ini akan membimbing kita semua untuk tidak bermain api. Dibatasi. Jalur ini dibatasi. Memang di kehidupan dunia ini kehidupan yang sempit, maka Allah batasi. Dengan apa? Dengan syariat agama Allah, dengan hukum-hukum Allah dibatasi. Kamu bebas ya bukan di jalur seperti ini. Jalur seperti ini dibatasi, tapi apakah sampaikan waktu saat itu kemarin dulu bahwa Allah akan lapangkan hati dan akal pikiran kita. Seakan sempit pandangan kita pada suatu tempat, tapi lapang dada kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Allah karuniakan kepada kita ketenangan sebagai ganti daripada kesempitan yang kita memang menjaganya, tidak melampaui batas. Ya. Kemudian di surat Hud ayat 116 dan 117, Al-Fakir ingatkan kembali bahwa Al-Fakir membacakan firman Allah kepada kalian, ya, dengan firman perbandingan firman yang bisa membuat kalian memahami dengan mudah. Al-Jim, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu kelompok yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil, yaitu orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ini ya, illa qalilan mimman anjayna minhum. Golongan kecil. Loh, kita golongan kecil apa golongan yang besar? Kita golongan yang kecil yang Allah selamatkan ini. Ya. Ini golongan kecil yang Allah selamatkan.
Sehingga Allah berikan kebaikan kepada kita dan kebaikannya besar. Karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keselamatan yang luar biasa dari Allah. Masuk dalam satu thariqah, mengikuti sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, maka itu adalah keselamatan yang besar. Ya. Nah, selanjutnya 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Ya, Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sama penduduknya berbuat kebaikan. Tidak akan ada seperti itu. Ya, maka perbaikilah semua dengan apa? Istiqomah. Supaya apa? Negerimu dijaga oleh Allah. Lebih fokus lagi, keluargamu dijaga oleh Allah. Masyarakatmu dijaga daripada kesulitan dan bencana yang bisa menimpa dirimu. Bagaimana dengan negeri yang seperti ini, yang tidak menjalankan syariat agama? Banyak orang-orang yang bergelimang dalam dosa dan maksiat. Doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Jangan kamu sibuk ngurusin orang lain. Dengan diri kita sendiri masih banyak lubang-lubang. Maka tambal lubang kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ditambal lubang kita. Banyak kekurangan kita ini. Ya. Nah, istiqomahmu ini adalah satu cara untuk menambal lubang-lubang atau kekurangan-kekurangan kita. Ya. Kemudian di Az-Zumar 53 dan 54. Ini Allah firman, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita diminta oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya kita tidak tergolong orang-orang yang zalim. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sudahlah, enggak usahlah. Saya ngaji tiap hari tapi tetap miskin. Jangan. Yang kau ukur bahwa Quran yang di hadapanmu itu bisa membuat kamu kaya atau miskin. Ini suatu kesalahan. Rezeki itu dari Allah. Bahkan Allah berikan kepada orang kafir, tidak beriman, bahkan tidak pernah menyebut bismillah sekalipun. Kalau dia makan, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah. Allah berikan rezeki. Ya. Maka berbuat amal solehlah kamu dengan lillahi ta'ala. Ya. Ini dipahami. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah, sungguhnya Allah memaafkan semua dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Penguasa lagi Maha Penyayang. Sungguh, ini sumpah Allah. Bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Pahami ini ya. Kita punya kesempatan yang banyak. Kalau kita lihat secara zahir ini, banyak kesempatan kita. Kita masih duduk di sini, berarti banyak kesempatan kita. Untuk apa? Munajah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Istiqomahmu ini membuka arsy-Nya Allah untuk diterimanya doamu. Istiqomahmu ini yang seminggu 2 kali atau yang setiap hari itu membuka ya liang-liang hati dan akal pikiranmu untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan keraguan lagi. Sudah keraguan itu tinggalkan saja. Ya. Buang jauh-jauh daripada kita. Supaya kita tak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah di A'raf 31. Kita seringnya coba ini. Kita ini pikirnya berlebih-lebihan. Kita jalan-jalan ke mall. Kita makan habis 500.000, 300.000, 400.000. Terus senang-senang kita. Bisa kita sholat subuh, kita sholat dengan piyama. Tidak menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi, pakai imamah, pakai songkok, pakai serban, pakai parfum. Tidak. Tapi kita mau tidur dengan piyama itu kita sholat. Bagaimana kita menghargai Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, sebagai Khalik yang menciptakan kita. Ya, di Al-A'raf 31 Allah firman, a'udzubillah minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Artinya, pakailah pakaianmu yang indah di saat menjalankan perintah Allah, salat. Gunakan pakaian terindah terbaik saat menghadap Allah. Kita menghadap cantrik saja, ya, menghadap santri atau menghadap kiai atau menghadap habaib atau menghadap orang-orang alim yang menggunakan pakaian yang rapi, malu. Menghadap Allah, baju belel kita pakai. Tapi kita berpikir bahwa kita perlu diberikan santunan, perlu diberikan kebaikan oleh Allah. Ini masalah ini. Ini perbaiki dari hal yang paling kecil. Sehingga Allah akan perbaiki masalahmu yang terkecil. Baik hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki problematikamu secara umum. Perbaiki daripada sholatmu dulu. Sholatnya subuh pakai piyama. Bukan pakai sarung yang bagus, pakai baju yang bersih, pakai songkok, atau pakai imamah, pakai parfum, siwak. Tidak. Pakai piyama. Sehingga apa? Nilai sholatmu yang dipandang oleh para malaikat rendah. Sholat subuh itu kalau diterima oleh Allah, rezekimu lancar. Nah, ya sholat fajar, ya. Nah, sunnah fajar itu dulu, ya. Ya. Kemudian sholat subuh itu kalau diterima, masya Allah, rezeki lancar, badan sehat, pikiran damang. Tapi kan tidak. Subuhnya aja udah nggak diterima, apalagi duhurnya, apalagi asarnya, apalagi maghribnya, apalagi isaknya. Bisa tidur nggak bangun-bangun. Ya, awali sholat subuh, ya, dengan pakaian yang bersih, dengan harapan kebaikan dari Allah, dengan harapan kasih sayang dari Allah, dengan harapan tuntunan dari Allah, dan harapan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan penting, bukan hanya dunia, bukan hanya fulus, bukan hanya yang lain-lain. Penjagaan Allah dari segala sisi dan lini kita penting. Ini harus dipahami, ya. Dan makan serta minumlah, tapi jangan berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Ya, artinya apa? Puasa, banyak bersedekah, infak, banyak memperbaiki hubungan dengan manusia. Barang siapa berbuat baik di kolong bumi, maka Allah akan mencintainya di kolong langit. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya dia tidak menyukai orang yang berlebihan. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, ini malam Selasa, ya. Biasanya kita berzikir la ilaha illallah untuk apa? Melangsamkan hati, mengakan pikiran kita nyambung kepada Allah. Sambungan dengan sangat penting karena kita berharap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting diterima oleh Allah. Penting. Ya. Penting diterima. Kalau doa diterima, apapun kemauan kita, apapun keinginan kita akan Allah kabulkan. Ya. Maka fokuslah kalian di sini. Tinggalkan kepentinganmu di luar dulu. Tinggalkan dulu kepentingan dapur, sumur, kasur. Letakkan dulu. Duduk, pikirkan tentang dosa-dosamu. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah. Illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, bersihkan zahir batin kami, ya Allah. Sucikan zahir batin kami, ya Allah.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, rahmati kami dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tulul amal, panjang angan-angan, dan harapan di luar kemampuan kami semua. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini ya Allah. Kebaikan yang suci, kebaikan yang kau turunkan kepada kami ya Allah. Menjauhkanlah kami semua daripada gangguan setan terkutuk, suami kami, istri kami, anak keturunan kami sampai nanti menghadap kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami di akhirat ya Allah. Sempurnakanlah cahaya kami di akhirat. Sempurnakanlah cahaya kami di akhirat. Sempurnakanlah cahaya kami di akhirat ya Allah. Supaya kami bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami kembali dan bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.